Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan Teguh Wisata. Hari ini saya berkesempatan keliling kota Jakarta. Kota Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang saat ini di bulan Juni berulang tahun yang ke-495. Marilah sama-sama kita melihat seperti apa kota Jakarta sekarang. Saat ini saya berada di patung pemuda Senayan di Bundaran Air Mancur Senayan, tepat di ujung selatan Jalan Jenderal Sudirman. Patung ini tepat menandai Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dibangun pada tahun 1971. Keberadaan patung ini bertujuan untuk mendorong semangat membangun yang pada hakikatnya harus dilakukan para pemuda atau orang-orang yang berjiwa muda. Oleh karenanya patung ini diberi nama Patung Pemuda Membangun. Satu lagi, yang ini adalah patung Pancoran, terletak di Pancoran Tebet, Jakarta Selatan, di perempatan Jalan MT Haryono, Dr. Supomo, dan Gatot Subroto. Dirancang oleh Edi Sunarso dari tahun 1964, terbuat dari perunggu yang mencapai 11 ton. Diberi nama patung Dirgantara, tapi lebih terkenal dengan sebutan patung Pancoran. Ide patung ini dari Presiden Soekarno yang menginginkan dibuat patung mengenai dunia kedirgantaraan. Kalau yang ini adalah patung Jenderal Sudirman, berada di kawasan bisnis dan perkantoran di Jalan Protokol Jenderal Sudirman, di kawasan Dukuh Atas, depan gedung BNI, memiliki tinggi 12 meter, terbuat dari perunggu seberat 4 ton dengan anggaran 3,5 miliar rupiah waktu itu, dengan arsiteknya bernama Sunario, dosen ITB Bandung. Dibuat sebagai penghormatan atas jasa besarnya Jenderal Sudirman. Di ujung Jalan Jenderal Sudirman inilah Tugu Selamat Datang yang terletak di bundaran Hotel Indonesia, di tengah perempatan Jalan Imam Bonjol, Sultan Syahrir, dan Jalan Kebon Kacang. Dibuat tahun 1962 untuk menyambut Asian Games waktu itu. Kita lanjut berkeliling Jakarta, tempat-tempat yang bersejarah di Jakarta. Jangan di-skip dulu. Bagi teman-teman yang mengunjungi kota Jakarta, belum lengkap rasanya kalau belum tiba di kawasan Jalan Merdeka, utara, barat, dan selatan. Di sini kita bisa melihat Monumen Nasional atau Monas yang menjadi ikonnya kota Jakarta. Monas, sebuah tugu yang dibangun dengan tujuan mengenang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terletak di pusat kota Jakarta dan menjadi tujuan wisata utama sekaligus pendidikan sejarah bangsa bagi pengunjung dari Indonesia ataupun wisatawan asing. Dalam sejarahnya, Monas dimulai pembangunannya pada 17 Agustus 1961 oleh arsitek Sudarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Roseno. Kemudian diresmikan dan dibuka untuk umum pada tahun 1975. Gagasan mendirikan Monas sudah ada sejak 1954. Waktu itu Presiden Soekarno di tahun 1954 menginginkan adanya pembangunan monumen untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa dengan membentuk tim bernama Tim Yuri, bertugas untuk merancang pembangunan monumen nasional. Sayangnya dari tim itu tidak berhasil menemukan kesepakatan tentang konstruksi pembangunan monumen nasional, hingga akhirnya Presiden Soekarno menunjuk beberapa arsitek untuk menggambar rancangan Monas. Frederick Silaban dan Sudarsono berlomba merancang hingga pilihan jatuh kepada hasil gambar dari milik Sudarsono. Bentuk tugu menjulang tinggi dengan pelataran cawan yang luas sebagai representasi Lingga dan Yoni. Dalam ajaran Hindu, penyatuan Lingga dan Yoni akan menghasilkan kekuatan tertinggi.
kunjungan ini mau Australia. Aduh, kayak Yeah. sekali aja ya. Yeah. So he said it's not allowed to get in. So if you wish to take picture in the front of this mosque, it's allowed. But why are we not allowed to go in? Because we're foreigners, or Yeah, based on the COVID, so that's why he said it's not allowed to but go. people are going in there because they practice. They, Yeah. they can No, go in. we are. I mean, you are as a foreign. Right, so they're not Yeah. selling tickets. Yeah, they are not allowed us to take picture in the front. Is okay. That's why even my friends comes bring a guest. European is not allowed to go inside also. Yeah. Berhenti di mana sih? Sini. Kan mau foto. You wanna take picture here? keluar dulu. Ya, keluar. Setelah Monumen Nasional, sekarang Masjid Istiqlal, sebuah masjid yang sangat bersejarah, masjid yang terbesar se-Asia Tenggara. Pembangunan Masjid Istiqlal ini bermula pada tahun 1954. Dibentuk sebuah yayasan Masjid Istiqlal. Sebagai ketuanya adalah Cokro Aminoto untuk mewujudkan ide pembangunan Masjid Istiqlal waktu itu. Penentuan lokasi masjid ini terjadi perdebatan antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta saat itu. Bung Hatta mengusulkan agar dibangun di Jalan Tamrin yang banyak umat muslimnya dengan banyak perkampungan di sepanjang jalan itu. Namun Presiden Soekarno memutuskan membangun di bekas benteng Belanda Fredericks Hendrik yang dibangun Gubernur Van de Bos yang berada di Jalan Katedral dan Jalan Veteran. Tujuan Presiden Soekarno membangun Masjid Istiqlal di depan Gereja Katedral untuk memperlihatkan kerukunan keharmonisan umat beragama yang ada di Indonesia. Dimulailah peletakan batu pertama di tahun 1961 dari rencana semula 1950. 17 tahun kemudian, sejak 1961 hingga 22 Februari 1978, masjid ini selesai dibangun dan diresmikan oleh Presiden Soeharto dengan total biaya pembangunan sebanyak 7 miliar rupiah dan ditambah 12 juta dolar kala itu. Jauh sebelum berdiri Masjid Istiqlal telah berdiri Gereja Katedral. Pada tahun 1807, kala itu Pastor Nelson diangkat oleh Paus Pius VII untuk menyebarkan misi ketuhanan yang ada di tanah Nusantara ini. Di tahun 1890 berhasil dibangun Gereja Katedral setelah selama 10 tahun pembangunannya dilakukan. Secara umum, Gereja Katedral berciri khas Eropa dengan gaya neo-gotik, dengan arsiteknya bernama Insinyur M.J. Halswitz, dilengkapi dengan gaun pintu menjulang tinggi dan banyak jendela. Ini Gereja Katedral, lambangnya umat Kristiani dari Katolik sebagai simbol persatuan agama yang ada di Indonesia. Gereja Katedral berada di seberangnya Masjid Istiqlal. Apabila kita mengunjungi Jakarta, tertarik untuk mendatangi Masjid Istiqlal, sedangkan yang ada di seberangnya Masjid Istiqlal adalah Gereja Katedral. Kalau umat Protestan, gerejanya adalah yang paling terkenal Immanuel. Teman-teman semuanya, apakah Anda pernah mendengar nama Ragusa es Italia? Di seberang Masjid Istiqlal ada sebuah toko tempat kuliner yang menjual es Ragusa, es Italia. Tempat ini didirikan sejak 1930, artinya berada di wilayah ini sejak Indonesia sebelum merdeka. Es Ragusa adalah es yang sangat legendaris, berlokasi di seberang Masjid Istiqlal, dibatasi oleh Sungai Ciliwung.
Tidak jauh dari Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional, di sini berdiri Museum Nasional atau Museum Gajah. Museum yang menjadi kunjungan para pelajar untuk mengetahui sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Museum Nasional adalah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi berada di Jalan Merdeka Barat seberangnya Monas. Sebagai museum ilmu pengetahuan, Museum Gajah banyak mengoleksi benda-benda kuno dari seluruh Nusantara, antara lain arca-arca kuno, prasasti, dan barang kerajinan dengan koleksi mencapai 109.342 buah. Teman-teman semuanya, perjalanan kita lanjutkan kembali. Sekarang kita akan menuju ke sebuah makam Belanda yang ada di Menteng Pulo. Makam ini sebagai sejarah bukti bahwa Indonesia merdeka dengan penuh darah dan air mata. Tempat ini view-nya sangat bagus. Di belakang saya ada hotel apartemen. Teman-teman semuanya, pada tahun 1942 ketika Jepang menduduki Indonesia, terjadilah peperangan perebutan kekuasaan yang ada di Indonesia sehingga menjatuhkan korban sebanyak 4.000 tentara daripada Kenil, tentara Belanda. Sebanyak 4.000 itu dimakamkan di tempat ini. Komplek pemakaman khusus tentara Kenil. Di antara para tentara Kenil itu ada sebagian adalah orang-orang pribumi, orang Indonesia yang sudah bergabung dengan Kenil waktu itu. Kita lanjut lagi mengelilingi Jakarta. Kita akan melihat dari dekat masjid yang tenggelam, masjid yang sempat viral, Masjid Wal Aduna. Teman-teman semuanya, saya sekarang ini berada di Masjid Waduna, masjid yang ada di Penjaringan, Jakarta Utara. Masjid ini konon dulu di atas laut, sekarang tenggelam itu gini. 12 tahun yang lalu masjid ini mulai tenggelam karena penurunan tanah di Jakarta setiap tahunnya menurun, sehingga menenggelamkan masjid ini. Dengan adanya Masjid Wal Aduna yang tenggelam ini, pemerintah memiliki rekomendasi untuk memindahkan ibu kota Indonesia menuju Kalimantan Timur.
Mengunjungi Jakarta, pastinya teman-teman ingin melihat bermulanya kota Jakarta. Sekarang kita menuju ke kota tua sebagai cikal bakal berdirinya kota Jakarta. Sejarah kota tua berawal tahun 1526, di mana Fathahilah yang mendapat tugas oleh Sultan Demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari kerajaan Pajajaran waktu itu. Setelah berhasil merebut Sunda Kelapa, maka digantilah nama menjadi Jayakarta. Kemudian setelah pasukan POC berhasil menduduki Indonesia dengan menghancurkan pelabuhan Jayakarta dan diberi nama menjadi Batavia. Pada tahun 1635 wilayah Batavia meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung dan menjadi pusat pemerintahan. Didirikanlah kantor Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Teman-teman bisa bernostalgia di kota tua ini dengan mengendarai sepeda ontel dengan sewa Rp20.000. Kita sejenak menengok masa lalu melalui gedung-gedung yang ada di sepanjang kota tua ini. Ontel sepeda inilah yang dahulu kala menjadi transportasi utama menyusuri setiap gang yang ada di kota tua ini. Bahkan hari ini pun masih dilestarikan. Banyak ojek di sekitaran stasiun Beos yang menggunakan dengan sepeda ontel. Sengaja aku datang ke kotamu, lama nihan tidak bertemu. Di sini berdiri kafe yang sangat legendaris, Kafe Batavia, kafe yang menjadi tempat nongkrongnya para wisatawan. Berjalan-jalan bagai tahun lalu, sepanjang jalan kenangan kita selalu Bangunan bekas kantor Gubernur Jenderal POC ini sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Sedangkan luas wilayah kota tua sepanjang 1,3 km persegi terdiri dari Pinang Sia, Rawa Malaka, dan Taman Sari, melintasi wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Nikmatnya malam syahdu, walau diriku kini telah berdua, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di malam bulan itu menambah. Hari ini Jakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-495 di bulan Juni
2022. Selamat atas hari jadinya Kota Jakarta yang ke-495. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Oh, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Demikianlah teman-teman semuanya keliling kita hari ini di sekitaran Kota Jakarta. Kita bertemu pada tayangan berikutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah nikmatnya malam syahdu.